Jika kamu merasa punya niat kebaikan, hiduplah untuk memberi sedikit kehidupan untuk orang lain. Jika kamu merasa layak untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, percayalah bahwa hal-hal kecil yang akan kamu lakukan pasti tidak akan pernah dilupakan. Itu Kak. Dan ini tadi Kak dari PDI, kemudian nomor berapa Kak? 3. Nomor 3. Nah, Kak mau bilang apa nih Pak KP konstituen kalau orang bau ini? Atau mungkin yang orang belum, kalau konstituen kan yang kaso tahu dong. Pasti orang bau ini dong diso dengan kita. Tapi sebenarnya orang yang belum tahu Pak Kacia dan Kacia mau aja betul harus jotong sama-sama begitu. Apa kamu bilang ke orang? Untuk yang cuma lihat di postingan, yang cuma lihat atau tahu Samsia mau Kolompit, Harjo torang bergandengan tangan, sama-sama torang tujuan untuk masyarakat bagaimana bisa hidup sejahtera, terutama petani, terutama nelayan, dan untuk anak-anak yang punya pendidikan yang lebih bagus lagi untuk ke depan. Terutama juga untuk ibu-ibu yang UMKM, nanti ke depannya orang bikin kasih bagus biar Bolang Mongondo Utara ini ada ciri khasnya oleh-oleh Bolang Mongondo Utara. Kita kalau ke Bandung ada oleh-oleh dari Bandung. Kita kalau ke Ampana ada oleh-oleh Ampana. Ke Gorontalo ada oleh-oleh Gorontalo. Ke Manado ada oleh-oleh Manado. Ke Kota Bagu ada oleh-oleh Kota Bagu. Kalau Bolang Mongondo Utara apa DP oleh-oleh Fadi? DP oleh-oleh DP cowok manis-manis kita. Nggak ada. Padahal di sini banyak yang orang boleh dikatakan oleh-oleh di sini. Jadi itulah yang orang mau pertimbangkan untuk ke depan, untuk ibu-ibu yang di rumah yang tidak ada pekerjaan, nanti orang kembangkan sama-sama ini UMKM yang ada di Bolang Mongondo Utara. Jadi jangan lupa tanggal berapa Kak? Tanggal 14 Februari. Jangan lupa nomor 3, nomor urut 3 PDI Perjuangan Samsia Mokodobu. Emang gokil. Jangan lupa, nah ini jangan lupa ini Kak, ada ini terakhir sebenarnya ada satu isu yang menarik ini Kak, yang orang bilang begini, kalau kan lebih dekat nih, lebih kuat DP isu berkembang dari lagi, ada doi ada suara kata, nah kamu menanggapi itu bagaimana Kak? Kalau berpikir untuk uang ya, uang hari ini habis, hari ini habis. Tapi kalau untuk komitmen itu tidak bakalan habis. Mau bawa ke mana? Orang ini tujuan ini. Kalau hanya berpikir doi, jadi jangan tanya di mana, kenapa tidak ada perubahan, perkembangan untuk orang pe daerah karena memandang uang. Karena hanya memandang uang. Padahal kalau mau pikir doi 500 hari ini tuh habis, 300 hari ini habis. Beras sekarang 14.000. Kemarin kalau berapa Desember rica mahal. Jadi bawa di pasar hari ini habis. Tapi komitmennya tuh orang ini bagaimana? Kita kalau kita pertanyaan, pilih komitmen atau doi? Kita terakhir bawa komitmen dia tinggal sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan kita Farid. Orang mau dapat ulang di podcast Mojadiso. Nah, podcast Mojadiso ini teman-teman kalau mau ikuti dari awal, ini orang somo caleg yang ketiga nih. Kan di awal itu dia orang datang akang ada Kayanto, kemarin juga itu ada Petahan nama Dada, dan orang yang kali ini orang akan ajak ngobrol itu orang yang kemarin sempat rekomendasikan oleh salah satu caleg juga. Nah, siapa dia teman-teman? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Samsia Mokodompit atau Kacia. Terima kasih banyak Kak sambut orang punya niat baik ini sebenarnya untuk orang ingin ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang punya niatan baik untuk orang punya daerah sebenarnya. Dan ini teman-teman, Kacia aktivitas hari ini? Ya, seperti biasa. Ini kalau ndak turun biasa turun berapa hari toh? Jadi ini orang ada ambil. Ini kan tanggal 5 ini orang ambil video ini. Berarti ya tinggal 5 hari lah waktu untuk door to door nih. Door to door. Aduh, memang lebih sibuk. Lebih sibuk sekali lagi. Makanya ini kadang tidur cuma 2 jam. Tidur cuma 2 jam.
Gokil. Memang kalau sudah dekat begini ini Kak, orang yang paling cepat tidur, kemungkinan paling besar itu dia lewat. Memang lebih dekat begini mesti jam tidur mesti lebih pendek. Sampai yang banyak tidur memang ya lewat. Dari ada 72 caleg, kalau orang tidur lebih dong amankan itu suara-suara gitu lah. Tapi ini Kak, kita panggil Kak aja ya. Kak Cia atau panggil Mama Ade. Pakai Kak Cia aja. Kak Cia aja. Iya, jadi terang umur kan belum terlalu jauh juga toh. Kayaknya sama. Kita baru 17, Kak Cia 22 kayaknya. 16. Oh. Bagus. Iya Pak. Ini kan orang-orang di sini, khususnya Pak orang di dapil 3 Bintang Sanggup ini, mungkin orang kenal Pak Kak Cia itu. Cia mana? Oh, Cia yang lagi nyalek nih, atau yang owner Imokima nih kan? Kalau lagi ada di Pak Imokima di sini nih, Pak owner apa Kak Cia begitu. Nah, kita ingin tanya-tanya lebih jauh Pak ke apa itu aktivitas Kak sebelum nyalek ini, apa sih KP aktivitas selama ini begitu? Kak orang mana? Orang tetap orang Sanggup. Oke. Sanggup, cuman saat ini ada 8 tokoh yang kita ada pimpin. 8, gokil, banyak bro. Jadi aktivitasnya itu kesana kamari. Kadang di Bandung, kadang di Ampana, kadang di Gorontalo. Orang bagi waktu kesana kamari. Berarti KP background sebelum terjun ke dunia politik praktis itu berarti apa? Pengusaha. Gokil. Di apa itu Pak? KP Ampana Sulawesi Tengah. Yang KP apa? Usaha. DP usaha atau di fashion, di kuliner atau di apa? Fashion, kuliner dengan ondor deal. Sama garment juga. Ih, gokil. Banyak itu Kak. Kalau Kak butuh orang mau kerja, kayaknya orang boleh. boleh pergi di Bandung. Yes, aduh, ke Bandung lagi. Dadah. Iya, jadi Kak ada background itu. Baru ini Kak sampai apa sih, kan biasanya kalau perantau, Kak kita juga perantau di Manado, biasanya kan orang itu punya semacam semangat patriotisme begitu tuh. Pas anak rantau pulang kayak kita dapat lihat banyak SDM yang bertaburan di kota-kota besar, DP ekonomi kreatif, DP industri kreatif. Pas balik kamari kita lihat tapi daerah sendiri ternyata masih ketinggalan di industri kreatif. Kita coba jahit itu dan dengan teman-teman. Nah, KP alasan untuk nyalek itu begitu juga atau ada alasan lain kira-kira? Sama. Sama. Jadi untuk moga pikiran mobile calon ini sebenarnya kita pikir di luar untuk kita mobile calon dan kita kan memang setiap tahun itu pulang hari. Jadi kita lihat di sini ternyata DP perubahan belum terlalu 100%. Baru kedua untuk petani. Pendidikan, nelayan sama kesehatan. Tapi itu saja kita pikir belum ada uluran tangan untuk masyarakat yang harus bawa. Terutama karena 4 ini itu yang ada pengalaman hidup untuk kita. Jadi memang berangkat dari KP pengalaman pribadi nih. Pengalaman hidup pribadi, terutama pendidikan. Dulu dalam pendidikan itu sempat urus izin kartu miskin. Tapi sampai selesai wisuda itu tidak ada bantuan. Tidak ada bantuan. Begitupun petani. Petani sampai saat ini masih kekurangan pupuk dan bibit. Begitupun nelayan, walaupun lautan ini luas, tapi nelayan banyak. Tapi kalau nggak ada katinting, nggak ada mesin, itu orang nggak bisa bergerak. Begitupun kesehatan. Kesehatan pun begitu. Kalau orang nggak ada bukan juga link di dalam, tapi ketika ada pemerintah yang terjun langsung melihat bagaimana masyarakat di sini. Karena salah satu contoh KP Mama, orang petani dulu cuma sapanggal, ini sampai 1 hektar, gara-gara mata sembuh buta kalau ingin memberi operasi, akhirnya jual untuk biaya pengobatan. Jadi itu 4 saja yang memang kita pikir, begitu juga UMKM yang ada di sini. Jadi memang berangkat dari pengalaman pribadi nih, dan memang kebanyakan beberapa orang yang dia pada akhirnya untuk mencebluskan DP diri di dunia politik praktis karena rata-rata itu memang pernah bersinggungan langsung dengan kayak tadi yang kayak
dunia pendidikan yang akses ternyata kita waktu ada di posisi itu kenapa begini sekali ini. Kalau ada pemerintah, ada orang pewakil di dunia kesehatan pun begitu kan, ada banyak beberapa contoh misalnya kan ada orang presiden lah tanpa kita mencoba kan dia juga pernah karena ada Pak Gusur akhirnya ada semangat untuk kayaknya kita mesti jadi nih biar ke depan hal-hal itu yang terjadi karena kita pikir di sini banyak anak-anak yang pintar. Ketika ada pemerintah yang perhatian untuk dorang untuk kasih dorang misalnya kuliah gratis kan, karena di sini kebanyakan kalau mukanya dokter semua dokter dari luar yang dokter di sini tuh hanya hitung jari itu pun hanya anak-anak orang yang orang kaya kalau anak-anak di bawah itu enggak ada yang bisa jadi dokter. Kadang di sini juga banyak anak yang kawin di bawah umur. Salah satu faktor juga kenapa alasan anak-anak kawin di bawah umur itulah ekonomi. Walaupun anak punya kemauan kuliah, tapi ketika orang tua nggak mampu, akhirnya dinikahkan. Karena dulu pengalamannya kita 7 hari 7 malam itu menangis loh. Karena masuk ke kuliah. Tapi saya beri jawaban biar nggak bunuh kita nggak mampu nggak kasih kuliah pengen. Tapi karena kita punya semangat dan kita pikir kita punya tujuan yang luar biasa, nanti kita beranikan diri walaupun cuma jadi tukang cuci baju. Cukup menginspirasi kisah ini sebenarnya sih. Dan memang harus begitu Kak. Anak-anak 4 orang di sini memang harus apalagi sekarang sudah 2024 orang mesti ambil hal-hal yang positif dari beberapa orang untuk ya jadi terompe semangat. Ternyata tuh Kacia saja yang orang lihat sehari dia berani nyalek nyanda hidup dari hal-hal yang enak begitu. Dia pernah bersentuhan dengan hal-hal yang mungkin hari ini orang rasakan begitu. Nah ini Kak, kalau lihat alasan tadi itu nyalek gara-gara itu kemudian apa yang Kak rasa mulai berubah nih ketika Kak itu belum jadi caleg tuh kongkak so nyalek nih. Kan pasti ada hal yang berubah kayak misalnya mungkin kamu udah pada orang pas pulang belum nyalek ya biasa aja. Perubahan itu ada dah. Kadang kita di dalam mau pulang rumah dah. Kadang kita kan jaga cari pisang. Kita bertaman-taman sekolah karena ada unsur penyelenggara atau KPPS. Lari dah. Jadi kita sampai di rumah berpikir kita ini ada kusta atau ada apa namanya lawan-lawan penyakit yang berbahaya ada bawah, ternyata ada orang tetap penyelenggara. Tapi kita tanya dan maunya kan kita tujuannya ke situ kan mau beli pisang, beli nangka. Jadi maunya ada pun orang kalau mau datang di Imokima ketika kita di sini kita wajib untuk sapa-sapa untuk orang. Karena dong ketakutan dah. Jadi di situ ternyata begini DP. Jadi semulai ketika Kak jadi caleg itu sebenarnya ada beberapa teman-teman yang kayaknya orang mesti berjarak dulu begitu. Nanti habis pemilihan baru kita mau sama-sama ulang. Begitu tinggal Kak bilang, orang berjarak di dunia real aja, tapi di WhatsApp tetap berkontak ya. Tinggal Kak bilang begitu, itu aman. Kan orang nyenam data yang penting di hari hari tahu, orang kan berteman ini. Tinggal Kak pola begitu aja. Serba waktu info. Dan memang ini agak banyak hal-hal yang lucu kayak kita teman-teman misalnya yang angkatan kita yang orang baca caleg kan anak muda juga. Dorang juga ada merasakan hal yang sama begitu kayak dia bilang begini, waktu kita belum baca caleg udah suruh-suruh mana boleh karena apa segala macam baca caleg. Serta kita baca caleg udah tinggal sendiri dengan alasan karena caleg. Begitu no. Begitu no yang ada rasa sekarang bagi saudara-saudara. Cuman dengan begitu kan ada pelajaran baru begitu. Ternyata dengan orang begini ada dorang begitu karena ada regulasi yang mungkin mengatur itu dan lain-lain kan. Nah dari tadi ini teman-teman sounding sebenarnya tadi Imokima begitu. Nah KC ini juga owner Imokima yang mungkin kalau orang Bolmut atau apalagi Bintaro Sangkup nyanda asing sih sebenarnya ini Imokima begitu. Sedangkan kita saja yang baru 2 bulan di sini, kita ada di Manado, kita cukup dapat tahu dan kalau di sini ternyata ada Imokima Beach yang juga jadi salah satu pariwisata lah di Bola Manado Utara. Nah, KP alasan ini seberapa bulan? 4 bulan, 5. Ini Kak, kan pasti dia banyak menimbulkan pro dan kontra ini tetap di masyarakat toh. Nah, kita ingin mau apa itu biar Kak bisa sampaikan lah pada orang paling isu-isu yang beredar di masyarakat soal Imokima ini paling Kacia kayak ini cuma lantaran pencalekan dan lain-lain begitu. Nah kamu bilang apa nih pada orang yang begitu? Ini kita berpikir memang isu yang beredar itu begitu hanya
terutama hanya memperkaya diri sendiri. Ini untuk memperkaya diri sendiri loh. Kedua, karena dia ada calon, dia bikin imokim habis. Sebenarnya itu sedikit pun tidak ada kepikiran ke situ. Karena kita di Ampanda, Sulawesi Tengah, kita ciptakan lapangan kerja. Kita bikin 2 toko di situ. Di Bandung juga seperti itu. Kita buka lapangan kerja juga di Bandung. Di Gorontalo itu ada berapa toko yang ada di Gorontalo? Ada 4 toko yang di Gorontalo lapangan kerja. Kurang lebih pegawai di semua tempat itu ada 200 lebih pegawai. Ketika kita pulang di sini, kita pikir sering pulang dan ada tamu ya dari luar, mau bawa kemana ini tempat wisata begitu. Baru kasihan juga ada pisang dari kebun jadi dong bawa, itu jual di mana? Hanya tinggal busuk sendiri. Kita pulang dari pasar, usi-usi biasa dari sampai sopir orang kan pakai keranjang. Pisangnya ndak habis. Orang bawa pulang otomatis makan. Jadi kita bikin imotima untuk membantu juga para petani di sini. Kadang di sini pisang biar harga masih 40 atau 50 ribu. Satu sikap bukan satu tandan. Satu pohon. Satu pohon. Kadang oto-oto coba jaga ambil 20-25 ribu. Karena pikir begini, hanya orang kok yang mau beli ini pisang, yang ada yang boleh beli pisang. Jadi biar orang jual di bawah harga, nggak masalah begitu. Petani juga kasihan kasih. Jadi kita temui banyak yang petani dorang tebang sampai pohon pisang itu karena kecewa dengan hasil jual pisang ini. Ternyata sampai membangun Imukima ini banyak petani yang bilang, aduh lebih baik kalau begitu bawa kamar sini dijual. Enggak, ternyata bunuh ini pisang ini. Semua nyasal. Mau tanam ulang. Karena ada orang mau beli. Ada orang mau beli. Sekarang pun terang kesusahan pisang. Kesusahan pisang di sini. Pisang kurang jaga dari Kota Mobagu. Habis pisang boro di sini. Pisang raja, pisang padu habis. Jadi pemutaran doi di sini sudah mulai bagus. Kecuali cuaca yang kurang bagus. Karena outdoor kan. Outdoor kan. Itulah Imukima banyak DP cerita-cerita yang ada bumbu-bumbu lah, ada bumbu-bumbu. Apalagi memang dengan pencalekan ini pasti DP isu akan makin banyak memang. Sedangkan orang cuman buka usaha sendiri pun tidak dengan iming-iming orang mau caleg, pasti ada saja orang yang kompetitor kan. Kau hanya berpikir nanti bacalek komplek ke Imukima ngapain? Bangun buang-buang bukan hanya jumlah yang kecil di sini. Bahkan mungkin kalau mau cerita mungkin orang bilang pencitraan atau hoax, tapi bisa dilihat saja. Ini bangunan yang ada ini dia. Jadi kalau hanya mau pikir ada bacalek komplek ini, mending jangan. Kita seorang pengusaha loh. Buang-buang doi dengan segitu banyak hanya berapa bulan ke sana. Itu di Imukima ya, di Imukima. Tapi menurut Kak so bajalang selama 5 bulan ini Imukima DP experience masyarakat khususnya dapil 3 Bintang Sangkup ke sini itu gimana ke DP animo masyarakat? Luar biasa. Banyak kan Kak? Ramai sekali. Ramai sekali karena di sini kan tempat wisata atau untuk hiburan masih kurang sekali Pak orang sini. Hitung jari di sini. Jadi, apalagi di sini makanan juga murah-murah. Bagus nih. Jadi makanan murah. Outdoor. Jadi orang lagi stres atau lagi banyak pikiran. Cuma datang di sini. Datang di sini. Berhibur-hibur di sini. Nanti kalau orang suka mari Kak, tuh orang ke sebagian KP tim. Baru baru kasih KP kartu nama no. Ya pasti begitu. Daripada orang bilang daripada ada niat yang begitu, kalau orang bilang begitu, ya sudah, makasih suka strategi Pak kita. Nah ini Kak, dari tadi orang ngobrol-ngobrol soal KPP Caleg-an. Kak, sebenarnya bacalek dari partai apa nih? PDI. PDI Perjuangan. Gokil. Kita teman-teman paling banyak orang Manado dan orang kader-kader PDI memang. Luar biasa, metal. Misalnya banyak tapi teman-teman di Manado orang kita teman-teman dorang karena dorang dekat dengan PDI, kita banyak nimbrung yang sama-sama dengan dorang di sana. Ada beberapa teman-teman yang dorang PDI garis keras. Kalau berapa ini? Jadi memang
PDI nomor 3. Oke. Gaga juga. Umur 33. Oh, bagus, ada nih. Partai nomor 3. Dapil 3. Nomor urut 3. Jadi triple 3. Berarti DP apa itu kurang ke komisi 3 ya? Aduh, gokil ya. Siapa tahu kok komisi 3 tuh. Jadi memang apa ya, taruh DP apa 3 ini. 3. Bagus. Ini kurang mujur DP apa pemilihan di tanggal 14. Sebenarnya kalau tanggal 13 memang so jago. Saya ingin apa? Kikis. Oh, kikis. Bertanggal 13. 13 ya apa? Kan DP besok. DP besok. Semalam aku masih itu kayak. Semalam aku masih itu. Jadi sopan. Nah, ini berarti Kak dari PDI ada berapa gender Kak dengan nikah di situ? 2. Oh, satu untuk trompet partai atau? Iya, yang di 2. Satu di Bintaun. Satu Bintaun. Nah, oke. Kak, gimana dengan KP line up di PDI kan di sini kuat-kuat nih. Kan sebelum cerita lawan di Sabla, line up sendiri ini juga kuat. KP apa? Strategi nih untuk merebut atau ya katakanlah mengalahkan kompetitor sendiri lah. Segala rezeki dan takdir itu sudah digariskan. Jadi bagus. Kalau memang orang berrezeki, siapapun yang menghalang, walaupun orang bilang itu gajah, itu tidak bisa ada yang ngomong halang. Nah, memang di sini ada banyak gajah memang. Banyak gajah. Garis tangan itu dituliskan. Dan memang jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan memang apa Kak? Khusus ini pakai KP line up ya. KP line up ini harus teraku ya Bang. Terserah orang banyak kritik begitu, tapi kalau orang bau ini kuat-kuat. Masya Allah. Harus teraku ya. PDI di dapil patorong ini DP line up itu kuat-kuat. Adakah ada juga orang tua di Sangkuk sini kan? Iya. Soalnya atau belum? Baru ada siapa-siapa lagi di situ. Ada yang gender juga di Bintauna. Ya cukup solid lah. Kayak begini. Di sini ada banyak booth jual makanan. Tapi biar terang so lewat itu tanpa satu, tapi kalau rezeki panjang makan di booth yang sama, berarti itu rezekinya si booth itu. Walaupun banyak penjual durian, tapi kalau makan di satu tempat itu berarti rezekinya si penjual itu. Betul. Seperti calon yang sekarang ini. Kalau biar dia bersaudara atau apa, kalau memang DP hati takuti untuk mau pilih yang si A, berarti itu gerakan hati itu hanya Allah yang sadar gerak hati. Bukan manusia yang mungkin Farid kan pergi kore-kore dompet hati. Memang ini salon kan pergi setel, suara besar kecil. Nah, itu kan kinerja apa itu toh? Kinerja langit lah terang istilah lah. Jadi tinggal KP usaha nih. Kita cukup kan sebelum kita setiap ngobrol dengan narasumber itu atau dengan yang perempuan sih, kan selalu riset, selalu buka-buka DP medsos, DP apa. Baru bisa buka tapi Facebook gratis. Kita selalu riset. Apalagi apa ini kita riset. Nah, dan ini cukup banyak turun ke bawah memang. Turun aku dapat dengan orang. Nah, itu yang kita maksud. Kalau tadi kan soal rezeki itu kan soal kinerja lagi. KP usaha kan itu turun. Kalau hitung-hitung boleh berapa titik ada turunan ini? Banyak kan? Sehingga apa gitu? Banyak kan? Hampir sama dapilnya soal turun kan sampai kemarin dari Huntuk masuk Kamu Mekong ada putar ya. Iko apa berarti? Gunung itu jalan kecil. Semua ada pikiran insya Allah kalau memang rezeki pasti tetap akan dikunjungi terus. Sadap. Dan ini kan kayak orang bilang begini, paling ini caleg-caleg datang ngawari orang cuma pas hari H ini tuh. Nah, kau bagaimana tuh? Apakah silaturahmi mau kalau lalu kan ada viral ada 100 silaturahmi yang terputus. Kalau sekarang kan habis pemilu silaturahmi terputus. Kalau Kak yang tipe yang begitu atau bagaimana sih? Insya Allah untuk tipe begitu enggak ada. Karena kita punya komitmen ke depan bacalek dengan pengusaha itu hampir sama. Kalau pengusaha berarti orang tanam kepercayaan itu sampai bos yang ada di atas. Ketika orang bacalek, orang kepercayaan itu ada ke masyarakat. Ketika orang turun langsung, berarti jangan cuma 5 tahun satu kali orang turun. Orang turun terus, walaupun 3 bulan satu kali, rolling lah. Biar orang tahu keluh kesahnya masyarakat di bawah itu bagaimana. Karena masyarakat yang memilih anggota DPRD berarti perwakilan, mewakili aspirasi masyarakat.
bagaimana orang bisa tahu keluh kesahnya petani, nelayan, sebenarnya orang udah turun di Gilia pada orang. Dan memang itu loh Kak DP Pak Torong Harinjen, kita beberapa kali kita ngobrol dengan caleg dan teman ada petahana juga, kita selalu menitip nih ada semacam harapan begitu, kayak misalnya Kak sekarang tuh Kak Jadi misalnya ada hal-hal yang selalu kayak Kak Songo bilang tadi, kayak ada pendidikan, ada kesehatan, ada apa, itu memang benar-benar dikawal, benar-benar diseriusi soal apa yang kemudian orang banyak ini di Dapil 3 ini sok kasih akan mandat betul-betul. Kenapa Kak? Karena memang orang belajar pengalaman nih dari 5 tahun yang lalu. Ya mungkin Kak juga dengar-dengar dari Pak KP pendukungnya militan dorong keluhan kan. Oh ternyata orang pilih pada orang dulu kan begitu. Orang pilih pada orang kemarin, ternyata sampai hari ini nyanda ada hal yang nah itu kan orang sudah bisa merasakan sendiri ternyata. Oh kalau orang bisa berpindah dengan alasan kayak orang nyanda dorong punya harapan itu dipatahkan. Nah, orang punya harapan baru nih. Mungkin ada Pak Kacia dan ada Pak kemarin orang juga ngobrol-ngobrol akan. Nah, orang berharap itu aja sebenarnya. Kalau kita bilang kemarin, orang sih hanya butuh orang yang cerewet aja sih. Karena yang cerewet. Ya, kalau dulu di DPR itu, kalau orang harus pertama ya, harus pintar bicara dulu. Kedua wawasannya. Ya. Karena ngapain orang duduk di DPR kalau hanya datang duduk diam? Apa yang orang mau berdebat akan di situ? Datang duduk diam. Ini bola majumu yang satu itu ya, harusnya cumu ya. Kita nyana cumu sih, hampir. Jadi orang itu harus berbicara. Kalau orang nggak berbicara ngapain? Ya, namanya juga parlemen. Parli itu bicara. Baku ajar bagaimana baku tangan lo lagi bicara dah supaya tuh berdebat. Perempuan ya. Gunanya itu anggota DPRD itu harus 30% mau pilih gender yang ada di dalam kan. Itulah DPRD. Coba Farid laki-laki, kita perempuan. Orang kalau mau cerita Farid berdia pasti kita sedih Z kan. Nah, itulah. Yang selalu harus mengalah ya. Terus kalau perempuan berbicara itu sudah pakai hati. So bicara pakai hati berarti apa yang disampaikan, apalagi ya orang tua yang menyampaikan. Ini yang keluh kesahnya yang dibawa pasti perempuan tuh tersentuh dengan hati. Kalau laki-laki kadang berpikir pakai logika. Kalau perempuan hati dan logika, dua loh plus. Anak-anak saja untuk pengeluhan pasti ke mama, bukan papa kan? Nah itu DP. Tuh. Nah ini Kak, kan tadi isu soal Imokima. Ada isu apa nih yang hangat nih Kak di sini khusus yang ke Kak nih? Ada hal-hal apa yang mungkin muncul begitu di permukaan setelah Kak nyalek, dan kayaknya penting untuk kayak sampai karena mungkin ada hal-hal yang patah, asumsi apa yang salah ke dorang di sanggup sini. Kayak misalnya kan Kak pengusaha ini, toh Kak pengusaha biasanya kalau pengusaha itu DP apa yang berkembang di masyarakat ya paling dia kalau jadi dia cuma kasih pasar DP usaha kan begitu toh. Kalau untuk berpikir untuk hanya untuk pribadi, mending kita jadi pengusaha. Usaha tulen enak, nggak ada yang intervensi. Kita sendiri yang kayak Pagun cek karyawan dan masuk buka toko konveksi bagaimana enak loh. Tidak ada intervensi dari mana, mau buat apapun pengusaha. Tapi kalau kita punya tujuannya untuk masyarakat, untuk banyak orang, bukan untuk samsia mau dompet, bukan siapa samsia mau dompet, tapi untuk rakyat banyak yang kita pikir yang banyak yang harus orang perjuangkan. Di sini jadi untuk yang dengar kita hanya memperkaya diri atau apa, masya Allah, itu maunya bukan tipikalnya kita, karena kita punya tujuannya untuk rakyat. Karena nanti kita berbuat yang terbaik untuk rakyat, itu akan satu amal jariahnya ketika kita meninggal. Gokil. Ini kalau ada orang banyak nih tepuk tangan orang. Kalau orang banyak dibagi sini tepuk tangan nih. Selantarnya orang ada amporan. Terus ya tepuk tangan. Aduh kasihan. Nah ini Kak, kan Kak ini so turung-turung nih di masyarakat, ada hal yang Kak so dengar, dan kira-kira kalau Kak jadi misalnya, toh
apa sih yang Kak mau perjuangkan begitu DP di dewan sana kalau Kak jadi begitu, dan yang Kak so sasar misalnya mungkin Kak so ada bayangan kayaknya kalau kita jadi kita mau ambil komisi ini nih karena dia memperjuangkan A, B, C dan seterusnya, ada yang Kak so ada gambaran begitu? Pendidikan dan kesehatan. Oke, kalau sekarang kan komisi 1 berarti pendidikan dan kesehatan. Kemarin kita sempat ngobrol dengan dari Petahana ada Madada, dia juga ternyata di komisi 1 kemarin. Berarti Kak so punya target memang kayak Kak bilang tadi awal, pendidikan, kesehatan. Gokil. Nah, ya memang itu Kak. Kita orang juga di sini harus tuh orang mesti betul-betul orang punya dua hal itu, karena kalau suka orang pe negeri ini dia semakin maju sebenarnya bukan hanya infrastruktur, karena ada beberapa anak-anak yang tinggal di Gorontalo, kuliah sambil kerja. Dia biayain hidup sendiri, tapi alhamdulillah tiga sarjana yang keluar dari Chia Collection itu. Jadi orang biayai dong kuliah sendiri. Pagi kuliah, pulang kerja jam 5 ada masa kerja. Jadi itu yang ngomongnya luar biasa. Anak-anaknya punya keinginan, tapi orang tuanya anak mampu. Alhamdulillah orang bisa selesai kuliah sambil kerja. Padahal anak-anak yang pintar. Itu di Gorontalo Kak ya? Di Gorontalo. Itu Kak kalau di Manado mungkin kita satu itu Kak. Oh, insya Allah. Nanti insya Allah kita buka lagi toko di Manado. Sip. Haruslah kamu mesti ke Manado. Nanti kalau kamu butuh orang kerja di sana. Ada banyak teman-teman di Manado yang pengangguran. Itu berarti itu hal-hal yang begini sebenarnya yang perlu terang masyarakat hari ini melalui terang media, kan ini terang bikin podcast. Orang butuh dengar itu sebenarnya ke mungkin orang yang belum sempat datang akang. Kan biasanya orang cuman lihat di baliho nih ada nama, muka dan nomor urut, tapi beberapa orang kan yang tak dengar langsung apa sih dorang itu kalau mau jadi punya plan apa nih kamu, apa yang orang mau bawa kan? Ketika kita turun di pasar Bintauna kan sering masuk di pasar Bintauna berjual obral. Hampir semua itu sudah pakai produknya orang Chia Collection di Aluna Sahira. Jadi kalau lihat, tapi doang entah yang mana pioner. Dorang hanya tahu Chia Collection. Doang entah kalau orang Bintalan udah mau umba. Doangnya umba. Padahal dia pioner ini dia orang Sangkup asli. Jadi dong yang pakai Chia Collection di Aluna Sahira. Kalau Aluna itu kita ke anak yang terakhir. Baru kalau Chia itu kita dong panggil Chia dan biar kelihatan cici begitu. Sadar. Tapi biar kelihatan cici DP Sangkup masih kantara sih tadi. Kak Cia bilang Sangkup asli. Karena domnya putus di sini. Iya, itu dia. Kita orang merantau cari kehidupan di sana. Dan kebanyakan kayak yang semangat orang untuk balik kemari ini karena kebanyakan kan orang merasakan kayak orang beliau tadi bilang pas keluar orang melihat kayak orang punya gambaran apa yang orang mau bikin waktu orang ke kampung. Sedangkan tuh garmen itu seandainya kalau boleh pindah di Bintauna sini kita sudah bikin di sini karena orang baca bubanang bagaji, orang balipat gaji, orang potong-potong DP banang-banang yang tapi itu gaji. Cuma bagi salah bahan baku di sini yang susah. Masih susahnya berarti tinggal orang cari DP hal-hal yang masih kurang sini yang memang orang potensi di sini kan sekarang yang ada pertanian, ada kelautan yang itu memang ya melalui UMKM juga ini yang masih kurang. Jadi seperti kita pengusaha kan, UMKM yang di sini ini boleh loh orang pasarkan ke luar kayak pisang goreng, orang bikin keripik, orang packing kasih bagus. Kan kita toko plastik juga. Jadi ada packingan yang bagus dan jadi biasa di sini cuma jaga isi di kertas mula donat. Ketika orang pindah pakai api dong. Jadinya jadi rapi tuh DP pambung. Tapi kalau terus pakai standing pot itu sudah agak sekali. Jadi biasa harga cuma 5.000, atau boleh jual 10.000. Boleh terang bikin pameran keluar, akan jadi oleh-oleh Bolang Mongondo Utara. Di sini banyak ibu-ibu yang kreatif yang boleh untuk kasih kembang UMKM. Cuma nyala siapa yang bawa dompet pasar ini mau kemana? Di sini kan banyak Alfamart, Indomaret. Bagaimana tuh orang ambil orang hasil yang dong ada backing. Orang kasih masuk di Alfamart Indomaret, cuma ada kesan yang berani untuk mau angkat dorang UMKM yang ada di kampung ini. Menarik nih, ini kan beberapa orang yang kita ajak ngobrol kan soal dorong alasan pencalekan dan rata-rata itu semua beda dorong punya apa yang dorong mau perjuangkan kan, kayak ada di pertanian, ada di kelautan, ada yang di di
UMKM, di kesehatan juga ada beda-beda. Dan kita berharap hal-hal ini seharusnya kalau memang dia klop begitu dan insya Allah jadi begitu, kita pikir orang punya satu harapan baru di sana dan memang bisa orang kawal sama-sama. Dan ini kita sebenarnya bilang-bilang begini, kalau bikin konten begini kita sengaja dan teman-teman biar ada rekam jejak digital. Ya. Tahu enggak cita-cita ke depan? Apa tuh? Pengen jadi bupati. Oh, wis gokil. Jadi jadi bupati, bro. Orang kalau mau berangkat itu pasti naik ke atas itu anak tangga dulu kan. Jadi orang bangun kepercayaan untuk masyarakat. Apa sih yang dia buat selama 5 tahun? Dia punya wawasannya bagaimana? Oke. Gitu. Nah, memang itulah orang bikin begini kita bilang ke teman-teman. Bukan hanya sekadar kalau pakai tanda kutip ya orang mau jual si calegnya, bukannya, tapi kita secara pribadi ini jadi semacam instrumen kita di kemudian hari. Kalau misalnya kacia nih, ternyata kacia 3-4 tahun kita cek ke teman-teman di Sangkup ini berbuat. Nah, kan ternyata kacia cuma, kita bisa posting nih. Cek kacia dia dalam halo Kacia, orang ngobrol ini. Masih kan, ingat dah. Itu jadi begitu. Nah, kebanyakan beberapa teman-teman yang mungkin yang sama-sama dengan Kacia, orang takut untuk mau video begini, nih mau ya mungkin karena orang mau posting di kemudian hari. Kalau kita jadi pengusaha tanpa modal sama sekali, bagaimana kita bangun kepercayaan dengan kita pabrik-pabrik yang ada di Surabaya, kayak plastik segala macam itu tanpa modal loh. Sampai detik sekarang karena memang trust, kepercayaan, karena bukan siapa kan apa siapa, mana sertifikat, apa yang anda berjamin, tidak ada, cuman ini kita hanya punya komitmen, kepercayaan. Jadi kita pikir kepercayaan itu yang luar biasa, selain modal kepercayaan yang luar biasa. Dan jadi begitupun kita bangun yang masyarakat, ini kita. Ini kita walaupun kecili, tapi kecili itu jangan salah. Rica dan kecili. Lincah. Lincah bro. Lincah. Ayo ini lebih dekat kok. Jadi kita punya tujuannya besar, bagaimana kita bisa berkomitmen di masyarakat. Karena rekam jejak itu yang perlu kamu bertanggung juga ke depan. Itu dia. Itu dan termasuk beberapa kali kita ngobrol dengan caleg-caleg, dengan petahana dan teman-teman juga yang biasa nongkrong. Dalam ya tujuan yang paling apa itu sebenarnya bukan kalau orang dibaca dengan baju, sebenarnya bukan itu kalau mau dibaca lebih jauh, tapi ada poin penting di sana ya tadi sempat jadi instrumen kritik juga orang yang jadi. Kayak sekarang orang masih door to door. Karena orang bilang masih calon baru terjun dah. Jadi macam dengan ini masih tetap turun rumah semua mau pikiran orang kan dah kenal. Tapi ketika orang duduk di dewan, orang berbuat, ketika 5 tahun lagi ke depan, orang punya tujuan yang sama, tapi mungkin mau jadi DP Wabu atau papan satu, langsung yang susah-susah lagi door to door. Kayak buah mangga yang orang ada tanam, orang rawat bagus-bagus, otomatis tertinggal panen terus. Coba biasanya itu buah mangga itu Kak, kalau orangnya pagar, sapi yang makan itu, jadi mesti pagar ya. Pagar, mesti rawat, jangankan sapi. Kalau orang cuma kasih biar masih daripada bibit, otomatis nggak bisa hidup dong. Jadi bagaimana orang pupuk ini kasih bagus. Makanya apalagi tinggal berapa hari ini, kamu mesti pagar bagus-bagus nih, KP konstituen. Jangan memang kaget dong, say abe. Ada yang say mau ambil, aduh, lewat lagi. Nah, dan memang apa sih Kak, rata-rata yang banyak ngobrol begini dengan orang, kayaknya orang mau jadi sih Kak. Luar biasa. Isi. Aduh. Nah, terus mesti fokusnya di jangan serius. Berarti kalau mau jadi berarti ini kurang berapa hari, sedikit banyak nih sama panggil. Nah, biar ya paling biasa orang posting, orang banyak yang datang ngobrol-ngobrol. Banyak dan jaga nonton ini kalau jaga bagi kan. Terakhir kayaknya berapa ratus ribu ya. Bukan Farid yang Pak komentatori itu Kato bukan ya? Yang mana? Nyanda? Oh bukan. Bukan. Itu Kak. Dan ini tadi Kak dari PDI, kemudian nomor berapa Kak? 3. Nomor 3. Nah, Kak mau bilang apa nih Pak KP konstituen kalau orang bau ini? Atau mungkin yang orang belum, kalau konstituen kan yang Kak tahu dong. Pasti orang bau ini dong dengan kita. Tapi sebenarnya orang yang belum tahu Pak Kacia dan Kacia mau aja tuh harjo tong sama-sama begitu. Apa kamu bilang ke orang? Untuk yang cuma lihat di postingan, yang cuma lihat atau tahu Samsia mau kolonit,
Harjo orang bergandengan tangan, sama-sama orang bertujuan untuk masyarakat bagaimana bisa hidup sejahtera, terutama petani, terutama nelayan, dan untuk anak-anak yang punya pendidikan yang lebih bagus lagi untuk ke depan. Terutama juga untuk ibu-ibu yang UMKM, nanti ke depannya orang bikin kasih bagus biar Bolang Mongondo Utara ini ada ciri khasnya oleh-oleh Bolang Mongondo Utara. Kita kalau ke Bandung ada oleh-oleh dari Bandung. Kita kalau ke Ampana ada oleh-oleh Ampana. Ke Gorontalo ada oleh-oleh Gorontalo. Ke Manado ada oleh-oleh Manado. Ke Kota Bagu ada oleh-oleh Kota Bagu. Kalau Bolang Mongondo Utara apa DP oleh-oleh, Farid? DP oleh-oleh DP cocok manis-manis kita. Ada. Padahal di sini banyak yang orang boleh dikatakan oleh-oleh di sini. Jadi itulah yang orang mau perkembangkan untuk ke depan, untuk ibu-ibu yang di rumah yang tidak ada pekerjaan. Nanti orang kembangkan sama-sama ini UMKM yang ada di Bolang Mongondo Utara. Jadi jangan lupa tanggal berapa, Kak? Tanggal 14 Februari. Jangan lupa nomor urut 3 PDI Perjuangan Samsia Mokodompit. Emang gokil. Jangan lupa, nah ini jangan lupa ini, Kak, ada ini terakhir sebenarnya. Ada satu isu yang menarik ini, Kak, yang orang bilang begini, kalau kan lebih dekat nih, lebih kuat DP isu berkembang dulu lagi. Ada doi, ada suara, kata. Nah, kamu menanggapi itu bagaimana, Kak? Kalau berpikir untuk uang ya, uang hari ini habis. Hari ini habis. Tapi kalau untuk komitmen itu tidak bakalan habis. Mau bawa ke mana? Orang ini tujuan ini. Kalau hanya berpikir doi, jadi jangan tanya di mana, kenapa tidak ada perubahan, perkembangan untuk orang pe daerah karena memandang uang. Karena hanya memandang uang. Padahal kalau mau pikir doi 500 hari ini tuh habis, 300 hari ini habis. Beras sekarang 14.000. Kemarin kalau berapa Desember dicap mahal. Jadi bawa di pasar hari ini habis. Tapi komitmennya tuh orang ini bagaimana? Kita kalau kita pertanyaan, pilih komitmen atau doi? Kita terakhir bawa komitmen dia tinggal sih. Berarti salah orang kalau komitmen. Karena bukan tujuannya untuk orang, tapi untuk ke depan lah, untuk anak-anak cucu ke depan. Nah, itu, Kak. Jadi orang penama podcast ini kan dia mau jadi Jadi kalau kita bilang mau jadi kan tinggal jawab, no. Mau jadi, no? Nanti kita tanya bilang begitu, orang jawab, oke? Oke, teman-teman, itu tadi orang banyak ngobrol dengan Kak Cia soal Kak Cia pikiran, Kak Cia Samsia Mokodompit. Iya, karena nama di apa, Samsia, Kak? Nama di kotak suara. Kaget kalau pacar di kotak suara ya. Ini Cia ini apa nih tadi? Betul, Samsia Mokodompit. Jadi tadi orang semuanya ngobrol, Kak Cia gagasan kamu ke apa, Kak Cia punya keinginan, Kak Cia berangkat dari titik yang bagaimana, itu tadi silakan mau dinonton. Dan terakhir, mau jadi Mau jadi, no? Terima kasih, Kak. Oke, Kak, ini, Kak, di beberapa kali orang ngobrol dengan caleg-caleg, di setiap di ending itu orang selalu minta rekomendasi dari caleg siapa kira-kira abis ini yang orang mau datangkan. Nah, dari Pak itu ya minimal 3 atau lebih lah, Kak, boleh rekomendasi siapa kira-kira, Kak? Boleh untuk Pak Franky Chandra. Franky Chandra ini Wanga. Ketua DPRD Bolang Mongondo Utara. Gokil, Baru boleh untuk Ibu Tia Mendagu. Tia. Partner itu setiap pergi pesta. Jadi mesti sih dia. Baru kita mama satu di atas, Mama Ena. Harus jadi Mama Ena. Ibu Ena. Ibu Ena kita guru dulu. Mantan camat lagi. Baru 5 boleh enggak? Boleh. Berarti ketua Tia, Ma Ena, Ani Lantana, satu lagi. Ani Lantana, baru boleh 3 lagi, masih satu lagi. Siapa tuh? Siapa yang jawab aku biasa? Cewek semua ini? Mesti. Ada satu lagi sih. Cowok satu lagi seorang Pak Ikra Bangko. Kak Ikra, aduh. Jadi itu nama-nama yang rekomendasi nih. Orang mau tunggu nih, apakah siapa yang muncul berarti itu yang merespon berarti. Sama calon jadi. Gokil.